morning. This is a wake up call. Stay safe and good luck for you. Thank you. Hai Sobat Call Is, semoga kabar baik selalu ya. Kali ini tim Wake Up Call bakalan ngajakin kamu jalan-jalan di tempat yang otentik Bali banget. Pasti kamu gak asing dong sama Tanah Lot? Ini adalah salah satu destinasi yang jadi pilihan para wisatawan yang lagi jalan-jalan ke Bali. Tapi kamu tahu gak sih kalau di Tanah Lot itu ada total 7 kompleks pura? Wow, banyak juga ya. Oke, kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama ada Pura Penataran. Pura Penataran adalah salah satu dari beberapa pura di daerah Tanah Lot. Terletak di utara Pura Tanah Lot dan Pura Penataran adalah tempat untuk berdoa kepada dewa dan manifestasinya yang ada di Pura Tanah Lot untuk kesehatan dan kebahagiaan. Di sini sering banget diadain upacara yang disebut upacara Pura Penataran yang punya 2 hari upacara. Hari pertama sama nih dengan Pura Tanah Lot yang diadakan setiap 210 hari sekali di hari Rebo Wage, Wara Langkir, dan juga hari keduanya adalah Rebo Wage, Wara Merake, sesuai dengan kalender Bali. Selanjutnya ada Pura Penyawang. Pura Penyawang ini terletak di sisi barat Pura Penataran. Pura ini dibangun untuk berdoa kepada dewa dan manifestasinya yang ada dan memiliki kuasa di Pura Tanah Lot sebagai dewa lautan. Kalau air laut sedang pasang, orang-orang Hindu tidak bisa berdoa ke Pura Tanah Lot. Tapi mereka bisa nih berdoa ke Pura Penyawang ini. Next ada Pura Pakendungan. Pura ini terletak di sisi barat di Tanah Lot hanya 300 meter dari Pura Tanah Lot. Dibangun pada tahun Caka 1330, tepatnya pada tahun 1408. Pura Pakendungan ini satu kesatuan dengan Pura Tanah Lot dan bagian dari sejarah Tanah Lot. Dalam sejarahnya diceritakan ketika Danghyang Nirata melanjutkan perjalanannya untuk menemukan cahaya kudus di segara atau laut kidul Tanah Lot. Ia melakukan meditasi dan bersemedi di hutan yang lebat di sisi barat segara atau laut kidul Tanah Lot untuk mendapatkan beberapa wangsit atau bisa dibilang visi ya dari dewa tentang terang kudus. Nama hutan tersebut dikenal sebagai Hutan Kendung. Nah, tempat yang digunakan oleh Danghyang Nirata untuk bermeditasi di hutan itu, dibangunlah sebuah kuil dan dikenal sebagai Pura Pakendungan. Pura Pakendungan juga merupakan tempat di mana keris sakti Ki Baru Gajah disimpan loh. Yang kerennya lagi, keris ini punya kekuatan untuk menundukkan semua tanaman penyakit di Pulau Bali. Keris Ki Baru Gajah adalah keris suci yang diberikan oleh Danghyang Nirata kepada kepala desa Braban sebelum ia meninggalkan desa Braban. Keris kuno Ki Baru Gajah ini disimpan di Puri Kediri dan upacaranya diadakan sama dengan upacara kuil Pakendungan, yaitu setiap 210 hari di Sabtu Kliwon Wara Kuningan sesuai dengan kalender Bali. Yang keempat ada Pura Enjung Galuh. Pura Enjung Galuh terletak di dekat kuil Jero Kandang, tepatnya di Enjung Galuh. Enjung berarti batu yang menonjol ke laut nih Sobat Call Is. Pura ini dibangun untuk berdoa kepada Dewi Kemakmuran, yaitu Dewi Sri. Sebagai kekuatan yang disebut sakti dari Dewa Wisnu, manifestasi dari Dewa Pelindung. Umat Hindu berdoa meminta kesuburan tanaman, termasuk tanaman padi untuk mencapai kemakmuran dalam hidup mereka. Upacara Pura Enjung Galuh diadakan setiap hari Rabu Umanis, Wara Madangsia menurut kalender Bali. Selanjutnya tentunya ada Pura Batu Bolong. Pura Batu Bolong terletak 100 meter di sisi barat Pura Enjung Galuh.
tepatnya di Enjung Batu Bolong, yang merupakan batu karang yang menjorok ke laut dan memiliki lubang. Ini lumayan estetik ya kalau dipakai buat foto-foto. Pura Batu Bolong dibangun untuk berdoa kepada dewa untuk kekudusan atau kesucian. Daerah Enjung Batu Bolong adalah tempat yang selalu digunakan untuk menyelenggarakan upacara melasti dan juga upacara pakelem, di mana arti dari kedua upacara adalah untuk memurnikan dunia. Aduh, keren banget sih. Upacara Batu Bolong dalam sejarah Tanah Lot diadakan setiap hari Rabu Upa Waralangkir sesuai dengan kalender Bali. Yang keenam ada Pura Batu Mejan yang terletak 100 meter di sisi barat Pura Batu Bolong. Pura Batu Mejan juga dikenal sebagai Kuil Beji. Beji artinya tempat suci ya, untuk mendapatkan air suci untuk upacara umat Hindu. Pura Batu Mejan dibangun untuk penduduk desa sebagai tempat memohon belas kasihan dari dewa melalui air suci. Upacara Pura Batu Mejan diadakan setiap Sabtu Kliwon Puara Kuningan sesuai dengan kalender Bali. Yang ketujuh ada Pura Jero Kandang. Pura Jero Kandang terletak sekitar 100 meter. Ada di sisi barat Pura Penyawang. Nah, Pura Jero Kandang ini dibangun untuk penduduk desa di Desa Beraban. Tujuannya sih untuk meminta kesehatan hewan dan tumbuhan mereka dari segala penyakit. Pura Jero Kandang adalah tempat untuk berdoa kepada dewa dengan manifestasinya sebagai dewa semua hewan dan juga tumbuhan, dan juga tempat berdoa kepada Dewi Sri sebagai manifestasi Tuhan sebagai Dewi Kemakmuran. Upacara Pura Jero Kandang diadakan setiap hari Sabtu Kliwon, Wara Uye, atau Tumpek Kandang sesuai dengan kalender Bali. Itu dia semua kompleks pura yang ada di Tanah Lot. Tapi nih kalau kamu lagi ke Tanah Lot, terus kamu ngerasa kira-kira, aku pengen deh datang ke sini. Usahakan ya fisik kamu harus kuat karena berjalan dari ujung ke ujung cukup lumayan ya. Letak puranya tuh nggak sebelah-sebelahan, tapi ada dari ujung ke ujung. Tapi tenang aja karena di sini untuk papan namanya setiap wilayah itu ditandai dengan sangat jelas dan juga nggak bakalan nyasar deh pastinya kalau kesini. Cuman mungkin capek aja ya. Jadi kalau datang ke sini usahakan ya untuk bawa yang namanya minum. Oh iya, by the way, nggak semua orang bisa masuk ke dalam puranya. Jadi yang masuk ke dalam pura itu hanya khusus untuk orang-orang yang bersembahyang aja. Hal ini dilakukan tentunya untuk menjaga kesucian tempat ibadah ya. Jadi kalau mau foto-foto bisa banget di area depan puranya aja. By the way Sobat Call-is, kalau kamu datang ke sini bersama dengan keluarga dan kamu kebetulan membawa anak-anak, jangan lupa ya harus selalu dalam pengawasan. Karena emang cukup tinggi nih tempatnya. Dan meskipun udah safety banget ya pagar-pagarnya, tapi di sini juga banyak kok peraturan untuk nggak boleh duduk di pagar ataupun bersandar di pagar. Jadi kalau sekiranya bawa toddler harus dalam pengawasan banget ya. Apalagi di sini juga cukup banyak undakan-undakannya yang namanya juga dari tebing mau ke bawah ya kan. Dan jangan lupa kalau buang sampah jangan sembarangan. Selain di sini banyak spot foto yang estetik dan juga bagus buat diupload ke sosial media kamu, di sini juga banyak kok spot-spot tempat sampah yang mana mudah banget dijangkau. Apalagi di sini juga untuk fasilitas kebersihannya itu memadai banget. Banyak banget wastafel yang ditaruh di beberapa spot. Jadi jangan takut soal kehigienisan ya. Oke, itu dia kompleks pura yang ada di Tanah Lot. Penasaran di Tanah Lot selain ada kompleks pura terus ada apa lagi? Makanya tonton yuk episode kedua kita jalan-jalan di Tanah Lot bersama tim Wake Up Call, A Call for Success. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita ya. See you Sobat Call-is.